tokoh-tokoh yang pengaruh itu sama atau beda atau hampir muzli sama, tapi ada beberapa yang berbeda yang mendominasi dari pemikiran tasawufnya Kalabazi ini. Jadi setelah wafatnya Al-Hallaj, itu masih banyak orang-orang yang melaporkan kepada khalifah kelakuan para sufi yang dianggap aneh-aneh, sehingga mau dihukum matilah 5 orang ini, dieksekusi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi mau dieksekusi. Dia mau An-Nuri. Kemudian Shibli ini juga legend juga. Shibli ini. Kemudian Abu Hamzah dan satu lagi Ar-Raqqam. Yang pertama dipancing itu Ar-Raqqam. Tiba-tiba Nuri lompat ke depan. Kata dia, lebih baik kau bunuh saya lebih dulu yang sedang bahagia ini. Kata eksekutornya ini, tunggu dulu, bukan giliranmu sekarang. Kata dia, iya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sadra TV, berjumpa kembali bersama kami di acara podcast bedah buku warisan agung tasawuf, membedah karya-karya besar para sufi yang diterbitkan oleh Sadra Press. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu tokoh dengan kitabnya, yaitu At-Ta'arruf li Mazhabi Ahli Tasawuf. Nah, ini adalah tokoh yang kelima ya Ustadz, tokoh yang kelima yang akan kita diskusikan dan bedah karyanya. Nah, sebelum kita bedah karyanya, nama tokoh sufi ini, pengarang buku ini, At-Ta'arruf ini adalah terkenal dengan panggilan Al-Kalabazi. Nah, Al-Kalabazi itu sebenarnya diambil dari tempat kelahirannya, suatu tempat di Bukhara yang dalam bahasa Persianya itu disebut Gulabat, kemudian diarabkan menjadi Kalabaz. Nah, Al-Kalabazi ini adalah kemudian semacam nickname kali ya, panggilan yang disematkan kepada Al-Kalabazi itu sendiri. Anyway, yang jelas kematiannya, beliau wafat di sekitar tahun 380-an gitu ya. Untuk lebih lanjut pembahasan lebih detail, telah hadir bersama kita seperti biasa Ustadz Fakhruddin Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz Fakhruddin. Waalaikumsalam Bang Sahal. Apa kabar Ustadz Fakhruddin? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, kita biasanya teks itu di hari Jumat ya. Iya. Ini makin gak jelas ini waktu antum nih. Antum kayak sibuk betul ya. Jadi luar biasa sibuknya Ustadz Fakhruddin ya. Ustadz Fakhruddin, hari ini kita mau bahas satu kitab At-Ta'arruf li Mazhabi Ahli Tasawuf, Tasawuf, satu karya yang ditulis oleh seorang sufi yang bernama, panggilan akrabnya Al-Kalabazi. Al-Kalabazi ini. Nah, Al-Kalabazi ini kalau kita kaitkan dengan As-Saraj ya, kayaknya hampir mirip-mirip ya dari sisi momentum mungkin ya. Momentum bagaimana kemudian karyanya itu ditulis, baik As-Saraj dan Al-Kalabazi, ada konteks di situ pasca tragedi Al-Hallaj gitu ya. Pasca tragedi Al-Hallaj. Di mana di situ itu dianggap citra tasawuf itu lagi buruk-buruknya gitu. Jadi hasil survei itu dengan beberapa polling itu lagi buruk-buruknya itu. Dan itu di bawah 60% gitu. Jadi terancam inilah. Tingkat kepuasan umat. Kepuasan umat gitu sangat rendah gitu ya. Dan kedua, saya lihat ini antara As-Saraj dengan tokoh yang kemarin kita bahas, teman-teman bisa tonton lagi ya podcast yang setelah kita posting itu, As-Saraj di episode lalu itu. Dengan Al-Kalabazi itu, saya kok melihatnya ini sama-sama punya motivasi bagaimana membangun dan menjelaskan dan memberikan klarifikasi soal tasawuf ini kepada khalayak ya, umat khususnya umat Islam gitu ya di saat itu, bahwa tasawuf ini adalah penting, ini punya akar dalam tradisi Islam, ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Al-Kalabazi sama dengan As-Saraj, orang yang sangat berusaha sekali untuk
bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa terjadi koherenitas, keterkaitan yang sangat kuat antara tasawuf dengan syariat. Betul. Gitu ya. Nah itu gimana Ustadz Fahrudin melihatnya itu? Iya, terima kasih banyak ini Bang Sahal. Mohon maaf ini baru sempat melanjutkan lagi. Apa yang disampaikan Bang Sahal itu sebenarnya memang sudah sebahagian besar menggambarkan kondisi Kalabadi dan As-Sarraj. Karena ada fakta yang menarik sebenarnya bahwa mereka itu hidup sezaman, bahkan wafatnya tidak jauh. Ya, wafatnya tidak jauh ya. Wafatnya As-Sarraj itu kan kalau kurang lebih dimasehikan, saya lebih akrab dengan masehinya, itu 988. 188. Sementara Kalabadi dari sekian versi tadi yang disampaikan Bang Sahal itu Hijriah tadi ya yang saya itu hijriah, sampaikan. betul. Kalau dimasehikan itu kisaran 990 sampai 995. Ya 10 tahun masih sezaman. Enggak sampai ya? Ya, bahkan itu selisih cuma 2 atau 5 tahun. Oh, itu masih zaman betul iya, ya. sezaman. 2 sampai 7 tahun, 2 sampai 7 tahun sesudah wafatnya As-Sarraj. Wafatnya Kalabadi. Artinya memang betul-betul mereka hidup di zaman yang sama, di kondisi yang sama, di kalau zaman yang sama tadi kalau misalnya Bang Sahal katakan itu tingkat kepuasan umat tasawuf itu sedang rendah. Sedang rendah. Buruk-buruknya ya. Sedang buruk-buruknya. Sehingga kalau mau dikaitkan antara karya As-Sarraj dalam kemarin Al-Luma fi Tasawuf dengan karya Kalabadi ini At-Ta'arruf li madhhabi ahli tasawuf, itu semangat zamannya sama. Dua semangat zaman yang sama tadi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Sahal. Satu, bahwa mereka membela tasawuf. Konteksnya membela tasawuf sebagai bagian dari studi Islam. Yang kedua, mau menunjukkan bahwa tasawuf itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akidah Islam. Jadi dua semangat ini yang kemudian menjiwai baik karya As-Sarraj maupun Kalabadi ini. Kalau kita ingat ya, baik Al-Luma maupun At-Ta'aruf. Nah, kalau begitu di mana kemudian keunggulannya? Paling bersanya pertanyaannya kemudian seperti itu kan. Ketika kalau dianggap sama-sama aja. Oke. Ya kan, di sini perbedaannya. Ya, apa keistimewaan masing-masing ini? Ya. Nah, kalau pertemuan sebelumnya barang kita membahas itu Bang, bahwa Al-Luma ini keistimewaannya adalah dari segi strukturnya. Di situ dia, kalau karya-karya sebelumnya itu masih banyak membahas hal-hal yang lebih spesifik, bidang-bidang tertentu saja, dia sudah mulai variatif, mulai membahas banyak tema terkait tasawuf. Tetapi kekurangannya adalah dia itu belum begitu sistematis sebenarnya. Dia itu lebih banyak bersifat ensiklopedis saja. Dia tidak disusun menjadi satu pembahasan sistematis tertentu yang terstruktur. Ini yang menjadi kelebihan pertama karya At-Ta'aruf. Nah, itu dari segi strukturnya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi narasinya, narasi yang dalam Al-Luma itu bersifat panjang dan masih mengikuti gaya-gaya sufi yang ada pengalaman batinnya, lebih banyak bersifat perumpamaan. Sementara Kalabadi ini lebih singkat, padat, jelas, lugas. Itu modelnya itu. Kemudian makanya kenapa kemudian karya ini yang juga menjadi keunggulan terakhirnya, kalau misalnya dikaitkan tadi strukturnya, narasinya, isinya, Al-Luma bisa dikatakan semacam dokumentasi sejarah. As-Sarraj ini, ya, Al-Luma As-Sarraj ini. Ya. Sementara kalau At-Ta'aruf ini sudah langsung Kalabaz ini sudah seperti kurikulum untuk buku ajar terkait tasawuf. Jadi memang dia itu sudah betul-betul disiapkan untuk orang yang mau memasuki dunia tasawuf, menyelami tasawuf dengan pendekatan lebih akademik. Gitu bisa. Artinya memang dari segi kontribusi masing-masing tidak bisa dikecilkan. Ini cuma kelihatannya di Kalabadi ini, di At-Ta'aruf ini lebih bersifat sistematis. Dia lebih bersifat elaboratif. Makanya ada kutipan menarik yang merujuk kepada At-Ta'aruf. Laula At-Ta'aruf, andaikan bukan karena Ta'aruf, kitab Ta'aruf ini, Ta'aruf ini, ma'araftu tasawuf.
Wih gila, ngeri. Agak sedih Saking mengetahui ininya ya. Iya. Saking bagaimana itu buku pengantar yang paling bagus. Iya. Buku ajar yang paling bagus. Ini ke Persia pengkaji ta'aruf belakangan Oh. atau sufi yang pernyataan ini? Sosok yang misalnya sufi yang mengatakan itu Suhrawardi. Tapi bukan Suhrawardi yang Al-Maktul, bukan filsuf, bukan itu ya. Ya, sebenarnya kutipan tadi itu ada di At-Ta'aruf. Tapi itu dibenarkan juga oleh Suhrawardi dengan mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin mengenal tasawuf kalau bukan karena At-Ta'aruf. Artinya betul-betul ada pengakuan ya, ada validasi di situ. Iya. Soal betapa penting dan pengaruh besarnya soal tasawuf sebagai pengantar. Betul. Ya. Dan nah kalau dari sisi ini, Sat, biasanya itu kan sufi-sufi ini ada gurunya lah. Ya. Ada sanadnya gitu ya. Betul. Beda sama studi umum ya. Kalau di tradisi keislaman gitu, tasawuf itu kan biasanya nggak boleh belajar itu tanpa sanad gitu ya. Harus ada isnad, sanadnya ya, transmisinya dari siapa ke siapa. Nah, kira-kira siapa ya yang mempengaruhi? Ini masalah sezaman dengan As-Sard, bahkan hanya selisih berapa kata antum tuh? 2 sampai 7 tahun. Itu kan ya bukan selisih lah ya, hampir zamannya masih ada lah, sama lah ya. Bisa dikatakan seumuran lah gitu ya. Nah, apakah gitu loh pertanyaan saya ini? Tokoh-tokoh yang pengaruh itu sama atau beda atau hampir muzli sama, tapi ada beberapa yang berbeda yang mendominasi dari pemikiran tasawufnya Kalabazi ini dibanding As-Sard. Kalau dari segi tokoh-tokohnya sebenarnya memang ada beberapa tokoh-tokoh besar yang bisa kita pastikan mempengaruhi pemikiran Kalabazi karena dikutip di kitab itu. Tokoh-tokoh misalnya seperti Imam Junaid Al-Baghdadi bahwa tasawuf adalah menyucikan diri. Ini juga kurang lebih sama yang digunakan oleh An-Nuri, sahabat Junaid, yang jadi referensi beliau kalau bicara akhlak salah satunya. Dia juga sama mengatakan bahwa tasawuf adalah meninggalkan seluruh yang menjadi dorongan hawa nafsu. Nah, bahkan kalau An-Nuri ini ada legenda menarik terkait keduanya. Jadi pernah suatu waktu, ini sedikit menurut saya penting diceritakan teman-teman, karena mewakili semangat zaman ketika itu. Jadi setelah wafatnya Al-Hallaj, itu masih banyak orang-orang yang melaporkan kepada khalifah kelakuan para sufi yang dianggap aneh-aneh, sehingga mau dihukum matilah 5 orang ini, dieksekusi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi mau dieksekusi. Dia mau An-Nuri ini memang sahabat Junaid karena dia juga berguru kepada pamannya Imam Junaid. Namanya Sari As-Saqati. Kemudian Shibli ini juga legend juga. Shibli ini. Kemudian Abu Hamzah dan satu lagi Ar-Raqqam. 5-5-nya ini karena permintaan khalifah mau dihukum mati sebab ada yang menghasut. Tetapi ketika mau dipancung, apa yang dilakukan? Yang pertama dipancung itu Ar-Raqqam. Tiba-tiba Nuri lompat ke depan. Karena memang ini padahal Nuri dari 5 itu. Dari Nuri itu masih belakangan lah Nuri ini. Dan pada waktu mau dihukum, An-Nuri langsung lompat ke depan. Kata dia, lebih baik kau bunuh saya lebih dulu yang sedang bahagia ini. Kata eksekutornya ini, kata dia, tunggu dulu, bukan giliranmu sekarang. Kata dia, iya, tapi saya lebih mencintai sahabat-sahabat saya ketimbang diri saya sendiri. Di dunia ini tidak ada yang lebih berarti daripada hidup, karena dengan hidup itu kita bisa berbakti kepadanya. Dan saya juga ingin setidaknya memberikan hidup saya kepada teman-teman saya, sekalipun itu cuma sesaat. Ini sangat berarti bagi mereka. Nah, mendengarkan cerita itu, eksekusi akhirnya dibatalkan. Sampai cerita itu pada khalifah, terharu khalifah, mintalah dikirim seorang qadi untuk ngecek keimanan mereka. Ini benar nggak ini? Ini orang benar-benar ini kafir nggak, mau disidang lagi, tapi ini kan khusus untuk ininya. Ini beneran kafir nggak, murtad nggak, atau bid'ah nggak orang-orang ini? Ditanyalah mereka satu persatu. Pada waktu An-Nuri ditanya, dia jawab semua itu. Tapi terakhir dia bilang, Allah memiliki orang-orang yang mereka itu berjalan, mereka itu duduk, mereka beristirahat, mereka bangun, itu semua karena Allah.
orang-orang ini sesaat saja putus mengingat Allah, binasa mereka. Mereka tidak melihat kecuali karena Allah, mendengar kecuali karena Allah, bicara, diam, bangun dan makannya semua karena Allah. Mestinya yang seperti ini yang kau tanyakan, bukan pertanyaan receh-receh tadi. Kode ini kan hakim identik fuqaha ya, fikih kaitan Cuma dengan hukum, tidak halal haram dan yang lain-lain. Kayak iya. Nah, sesudah itu apa laporan Qadi ini kepada sang khalifah? Ngeri. Kata dia, ini baru An-Nuri, belum bicara dengan Junaid, belum bicara dengan yang lain. Simply. Sampailah dia pada kesimpulan kepada raja, dia sampaikan bahwa khalifah, kalau orang-orang seperti ini saja dianggap sebagai murtad, tidak patuh kepada Allah, maka saya yakin betul, saya fatwakan seluruh umat manusia di dunia ini tidak ada yang patuh kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena selevel gua aja lewat. Kemudian dalam konteks misalnya ma'rifat justru dia banyak belajar dari antum. Sahal, tapi Sahal At-Tustari. Ya. Sahal Udah kaget aja gue, boro-boro gue ya. Karena tercerahkan aja, belum tentu. nama antum tuh mahal itu nama antum. Terus lagi. Sahal At-Tustari misalnya dia masuk pembahasan tentang ma'rifat. Jadi bahwa akal itu berasal dari ilmu itu berasal dari ma'rifat, dan ma'rifat berasal dari esensinya sendiri. Di situ menggambarkan bahwa semua yang kita ketahui ya pada hakikatnya ya pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Jadi di situ dari segi aspek pengetahuannya. Tokoh lain yang juga mungkin mempengaruhinya dari segi aspek penyucian diri. Nah, ini juga pasti kita bisa membayangkan siapa yang ahlinya muhasabah. Al-Muhasibi. Ini Al-Muhasibi ini tokoh yang kita kaji di awal, episode awal, paling awal itu. Dan itu sangat menarik juga ya. Sangat menarik. Legend. Al-Muhasibi. Jadi ini beberapa tokoh yang memang mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi Al-Kalbazi dalam karya-karyanya. Kalau kayak gitu bisa nggak dibilang itulah yang dimaksud kenapa? Karena kalau dari guru-gurunya Al-Muhasibi, Al-Junaid Al-Baghdadi, ini kan tokoh yang dari awal selalu mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara tasawuf dengan syariah. Iya, betul. Bahkan dia tasawuf, dia ingin mereka rata-rata itu justru bukan buru-buru menegasikan, mengafirmasi soal koherenitas gitu bahasanya, atau keterhubungan yang sangat erat antara tasawuf dengan syariat. Apakah ini kenapa kemudian baik As-Sarraj, Al-Muhasibi termasuk Al-Kalbazi disebut ortodoksi, sufi ortodoks? Ya, saya kira tidak salah anggapan seperti itu, karena justru semangat awal kemunculan tasawuf itu adalah penolakan. Karena dari awal mereka sudah menganggap ini sesuatu yang kafir bahkan, karena misalnya dikaitkan dengan bagaimana akidahnya, menganggap dirinya menganggap dirinya Tuhan misalnya dalam sudut pandang orang luar, atau mungkin bid'ah kalau secara syariah, karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tidak pernah dipraktekkan dan yang lain-lain. Artinya sejak awal ketika melihat tasawuf itu kan praduga bersalah. Yang berlaku bukan praduga tak bersalah. Kan kalau praduga tak bersalah ini kan asumsinya dia tidak salah sampai kemudian terbukti dia salah. Kalau ini sejak awal dianggap salah sampai terbukti, sehingga banyak yang berusaha membuktikan bahwa dia tidak salah. Itulah yang dilakukan oleh Muhasibi dan yang lain-lain itu kan. Jadi berangkat dari hipotesanya bahwa diduga salah, praduga salah ya. Jadi diduga salah, sehingga banyak tokoh sufi akhirnya berusaha membuktikan kalau ini tidak salah. Bahwa ini tidak salah. Jadi itu tantangan itu menarik hipotesa itu.